Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizal Tegar Pratama di Tama Channel, di mana tempatnya di sini itu merupakan belajar from zero to hero. Nah, jadi di video pembahasan kali ini saya akan membahas pelajaran fisika kelas 12, yaitu materi tentang eh, listrik AC atau listrik arus bolak-balik. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, saya akan tanya dulu nih kepada teman-teman, bagaimana keadaan dan kesehatan teman-teman saat ini. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak mengalami eh, suatu hal yang tidak mengenakan pokoknya. Dan juga jangan lupa untuk tetap menggunakan masker. Walau bagaimanapun, kita harus tetap menggunakan masker kalau keluar rumah, karena takutnya kita bisa terkena atau terinfeksi virus corona. Dan juga kalau sudah pergi keluar ruangan ataupun kita masih di luar ruangan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer juga. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang arus listrik AC ini ya. Jadi apa sih itu pengertian dari arus listrik bolak-balik atau AC atau alternating current itu? Nah, arus listrik AC yaitu arus dan tekanan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus bolak-balik digunakan secara luas untuk penerangan maupun peralatan elektronik seperti televisi, radio, oven microwave, dan lain-lain. Nah, di Indonesia ini, listrik arus bolak-balik biasanya disediakan oleh PLN. Nah, apabila pada arus searah teman-teman dapat mengetahui nilai dan tegangannya yang selalu tetap, maka pada arus bolak-balik teman-teman akan dapat mengetahui nilai maksimum yang dihasilkan dan frekuensi osilasi yang dihasilkan oleh sumbernya. Arus dan tegangan listrik bolak-balik berbentuk sinusoida. Secara matematis, arus dan tegangan listrik bolak-balik dapat dirumuskan dengan rumus berikut ini, yang dimana V yaitu tegangan sesaat dengan satuan volt, I adalah arus sesaat dengan satuan ampere, Vm kecil yaitu tegangan maksimum dengan satuan volt, Im kecil yaitu arus maksimum dengan satuan ampere, F yaitu frekuensi dengan satuan hertz, T besar yaitu periode dengan satuan second, T kecil yaitu waktu dengan satuan second, dan ada sudut fase dengan satuan radian atau derajat. Nah, untuk arus bolak-balik ini ada nilai rata-rata dan nilai efektif. Jadi, apa itu nilai rata-rata dan nilai efektif? Nah, nilai rata-rata arus bolak-balik adalah kuat arus bolak-balik yang nilainya setara dengan kuat arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama. Arus rata-rata dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, dan sedangkan tegangan rata-rata dinyatakan dengan rumus sebagai berikut ini. Nah, untuk nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus dan tegangan searah untuk menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu resistor dalam waktu yang sama, dan secara matematis hubungan antara arus dan tegangan efektif dengan arus dan tegangan maksimum dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Nah, pada pembahasan kedua di materi ini ada rangkaian seri RLC. Jadi apa sih rangkaian seri RLC itu? Nah, rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi. Hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif. Dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif. Ketiga besar hambatan tersebut ketika digabungkan disebut impedansi atau hambatan total. Ketika hambatan tersebut mengalir arus yang sama, sehingga diagram fasor arus diletakkan pada T sama dengan 0, tegangan pada resistor berada pada fase yang sama dengan arus, tegangan,
pada reaktansi induktif mendahului arus sejauh 90 derajat, dan tegangan pada reaktansi kapasitif tertinggal oleh arus sejauh 90 derajat. Nah, diagram fasor dapat digunakan untuk mencari besar tegangan jepit dengan rumus seperti di bawah ini. Untuk rumus tegangan pada resistor atau VR, rumusnya sama dengan I maksimum kali R kali sin omega kali T, sama dengan V maksimum kali sinus omega kali T. Nah, untuk tegangan induktor atau VL sama dengan I maksimum kali XL kali sin dalam kurung omega T plus 90, sama dengan V maksimal kali sin dalam kurung omega T ditambah 90. Nah, untuk tegangan pada kapasitor atau VC, rumusnya yaitu I maksimum kali XC kali sinus dalam kurung omega T min 90, sama dengan V maksimum kali sinus dalam kurung omega T minus 90. Nah, jadi besarnya tegangan jepit dapat dihitung dengan menjumlahkan tegangan pada resistor, tegangan pada induktor, dan tegangan pada kapasitor. Sehingga rumusnya menjadi seperti berikut ini. Karena besar arus adalah sama, jadi diperoleh rumus hambatan total atau impedansi sebagai berikut. Rangkaian seri RLC memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu nilai reaktansi induktif lebih kecil daripada nilai reaktansi kapasitif. Rangkaian bersifat kapasitor, tegangan tertinggal terhadap arus dengan beda sudut fase theta sebesar tan theta sama dengan XL min XC per R. Yang kedua yaitu nilai reaktansi induktif lebih besar dari nilai reaktansi kapasitif. Rangkaian bersifat induktor, tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase theta sebesar tan theta sama dengan XL min XC per R. Dan untuk kemungkinan yang terakhir atau yang ketiga yaitu nilai reaktansi induktif sama dengan nilai reaktansi kapasitif. Besar impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya atau Z sama dengan R. Pada rangkaian akan terjadi resonansi deret atau seri. Frekuensi resonansi sebesar F sama dengan 1/2 pi sama dengan akar 1/LC. Nah, untuk materi terakhir yang akan saya bahas yaitu daya arus bolak-balik. Daya dalam arus searah dirumuskan P sama dengan F kali I, dengan F dan I harganya selalu tetap. Daya listrik arus bolak-balik dinyatakan sebagai perkalian antara tegangan, kuat arus, dan faktor daya. Yaitu rumusnya P sama dengan V kali I kali cos theta atau P sama dengan I pangkat 2 kali Z kali cos theta. Dengan P adalah daya listrik bolak-balik dengan satuan watt, V adalah tegangan efektif dengan satuan volt, I adalah kuat arus efektif dengan satuan ampere, Z adalah impedansi rangkaian dengan satuan ohm, dan cos theta adalah faktor daya dengan cos theta yaitu sama dengan R per Z. Nah, jadi saya telah menyiapkan sebuah contoh soal. Tentukanlah besar tegangan maksimum yang dibutuhkan agar dihasilkan kuat arus maksimum sebesar 4 ampere. Nah, dari gambar dan soal tersebut kita cari dulu diketahuinya apa saja. Dari soal dan gambar diketahui hambatan atau R-nya sama dengan 60 ohm, sedangkan reaktansi induktifnya atau XL-nya adalah 120 ohm, reaktansi kapasitif atau XC-nya sama dengan 40 ohm, dan I maksimum atau kuat arus maksimumnya sebesar 4 ampere. Nah, dalam soal ditanya berapa tegangan maksimumnya. Kita langsung jawab menggunakan rumus Z atau impedansi sama dengan akar dari hambatan pangkat 2 atau R pangkat 2 plus XL min XC pangkat 2.
Nah, kita tinggal masukkan saja angka-angka tadi yang kita ketahui. Berarti Z sama dengan akar dari 60 pangkat 2 plus 120 min 40 pangkat 2 menjadi Z sama dengan akar 3600 plus 6400 dijumlahkan menjadi sama dengan akar 10.000, sehingga Z sama dengan 100 ohm. Nah, tinggal kita cari saja V maksimumnya menggunakan rumus sama dengan I maksimum kali Z, atau kuat arus maksimumnya dikalikan dengan impedansinya, sehingga kuat arus maksimumnya yaitu 4 kali Z yaitu 100, 4 kali 100 sama dengan 400 volt. Nah, jadi besar tegangan maksimum yang dibutuhkan adalah 400 volt. Nah, cukup sekian pembahasan tentang arus listrik dan tegangan bolak-balik atau listrik AC. Apabila ada kekurangan dalam video saya ini, saya mohon maaf karena saya pun masih belajar juga. Nah, saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.